Ya, ya silahkan. Sudah terlihat? Oke, sudah. Ya, oke. Ini kalau ini page 2 ini sudah dikenalin tadi kan Pak ya. Langsung page 3 aja. Ya, hari ini seperti agenda yang telah diinikan bahwa malam ini kita akan bahas mengenai project manajemen definisi Pak ya dan Ibu. Jadi pertama kali itu apa sih project itu Pak ya? Project itu apa? Jadi project itu kalau dilihat dari bisa kita lihat dari tiga parameter atau tiga aktivitas gitu Pak. Pertama adalah project itu adalah produk atau jasa yang unik atau baru gitu ya. Itu itu merupakan aktivitas project dan mempunyai waktu tertentu, entah itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan multi years gitu ya. Bisa bertahun-tahun untuk proyek-proyek yang capital biasanya. Yang ketiga itu adalah ada goal, entah itu goalnya personal maupun goal profesional. Kalau personal itu kan proyek yang diinisiasi oleh pribadi masing-masing. Kalau goal profesional itu proyek yang memang diinisiasi oleh suatu organisasi, suatu company, atau suatu badan hukum tertentu. Jadi definisi dari proyek itu bisa dilihat dari tiga itu tadi Pak, Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja, seperti yang disepakati di awal tadi. Jadi produk atau jasa menghasilkan produk atau jasa yang unik dan baru. Kalau aktivitas itu menghasilkan produk yang sama dengan sebelumnya itu belum bisa dikatakan sebagai project. Ya. Oke, dari tiga ini ada yang ditanyakan. Kalau enggak, kita lanjut ke selanjutnya. Silahkan digeser ke bawah. Digeser yang halaman 4. Oke, di sini tadi kan project Pak ya, Bapak Ibu ya. Project itu harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang baru dan unik. Yang kedua adalah time-nya tertentu. Yang ketiga itu adalah mempunyai goal tertentu juga, entah pribadi maupun profesional. Terus apa itu project management, Bapak Ibu ya? Sebenarnya project management itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Dari zaman kerajaan, mereka itu membangun candi itu kan suatu yang unik dan baru gitu Pak ya. Tetapi belum menerapkan suatu project management yang modern yang seperti yang akan kita diskusikan kali ini. Gitu. Yang kedua adalah project management itu yang modern ini ya, bisa dikumpulkan satu, bisa di-manage atau diurutkan. Jadi secara teratur. Jadi project management modern ini adalah nanti ada urutannya, baik fase inisiasi, fase planning, fase eksekusi, monitoring, dan sampai close out, sampai handover. Itu namanya nanti project management modern. Itu alurnya seperti itu Pak ya. Alur atau frameworknya seperti itu. Jadi oke Pak ya, project ada tiga parameter tadi, ingatkan ya, baru, waktu tertentu, mempunyai goal tertentu. Sedangkan project management modern itu adalah tertata, dikumpulkan, bisa direpotkan, dan teratur. Yang jelas yang kedua itu nanti yang membantu toolsnya adalah sangat banyak sekali. Entah itu tools secara IT, tools secara manual, dan lain sebagainya. Oke Pak ya, Bapak Ibu. Lanjut, halaman kelima.
Oke ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi di project manajemen modern itu dapat diatur, dapat direportkan, dan dapat di tracking atau direkod. Makanya eh, umumnya itu di semua project manajemen modern itu ada 5 step atau 5 phase atau 5 fase. Jadi dimulai dari para stakeholder membuat inisiasi. Siapa itu stakeholder? Jelas yang berkepentingan dengan proyek tersebut, entah itu pemodal atau investor, entah itu eksekutor atau pekerjanya, entah itu yang bagian handover operasi atau usernya, itu ya. Atau juga nanti ada impact-nya terhadap siapa? Customer, gitu ya. Jadi stakeholder itu sangat luas cakupannya. Jadi itu bisa investor, bisa eksekutor, bisa operation atau sampai ke customer. Oke, inisiasi. Setelah dapat inisiasi suatu project, maka selanjutnya adalah menetapkan dan merencanakan. Jadi inisiasi suatu projectnya sudah diinisiasi, terus ditetapkan apakah ini memakai budget internal atau memakai budget eksternal, atau nanti ini mengandalkan dari OPEX, Operation Expenditure, atau CAPEX, gitu ya, Capital Expenditure, dan lain sebagainya. Karena sumber pendanaan itu sangat beragam di project manajemen modern sekarang ini. Selanjutnya, jangan lupa memplanningkan atau merencanakan. Merencanakan ini maksudnya kami, project manajemen harus menghabiskan dana sekian dengan setting waktu sekian lama. Terus nanti sistem pelaporannya seperti ini. Terus penggunanya produk dari project management ini adalah customer-nya segmen ini. Jadi planningnya harus jelas. Setelah inisiasi dan diplanningkan jadi suatu dokumen yang baku, lalu dilanjutkan oleh para pekerja atau eksekutor. Dan nanti kita minggu kedua, 3 sampai kelima lah. Nanti minggu kelima terakhir itu kita ajak mempelajari dengan kontraktor manajemen. Nanti di sini. Jadi diterapkannya di sini nanti Pak ya. Pada waktu melakukan eksekusi, para stakeholder itu atau para project management team, nyebutnya kita PMT Pak ya. Project management team ini akan mengeksekusi sendiri atau ditenderkan atau disubkontraktorkan dan lain-lain gitu ya. Nanti di fase eksekusi ini nanti kita tahu bahwa eksekutor itu harus dimonitor oleh PMT. Ya. Jadi PMT itu mempunyai power user yang tinggi, gitu ya. Entah nanti mereka penerapannya melalui internal resource. Internal resource itu maksudnya kalau ini project management yang berkaitan dengan company atau profesional ya. Biasanya kan ada kalau kita lihat itu resource dari PMT-nya, project management team-nya itu mengambil dari internal posisi yang ada, gitu ya. Contoh kita suatu company atau katakanlah PTA gitu ya, ingin menambah plan lagi satu. Terus di sana dia punya engineer atau punya apa para SCM, terus para pekerja HES dan lain sebagainya, dan dia itu bisa memanfaatkan itu semua, berarti itu mereka mengandalkan sistem internal resource. Kalau tidak mau repot, ya sudah ditenderkan, open tender, itu kan. Nanti kita menetapkan dulu OE-nya, ya, EE atau OE atau HPS itu sama ya, estimation engineering atau harga berkira sendiri itu sama. Lalu kita tentukan apakah ini
1 sampul atau 2 sampul, dan lain sebagainya. Nanti baru ditenderkan. Oke, setelah inisiasi, lalu direncanakan, dan dieksekusi. Ya. Tahap yang paling kritikal di sini adalah dimanapun proyek adalah tahap eksekusi, di mana eksekusi itu perlu adanya banyak function yang terlibat gitu Pak ya. Makanya di step selanjutnya atau di phase selanjutnya adalah melakukan monitoring dan pengawasan. Ya. Kalau monitoring itu apa yang diperlukan Bapak kira-kira? Kita harus mempunyai quality control. Kita harus mempunyai quality assurance yang bertanggung jawab terhadap kualitas, spek, dan lain sebagainya dari tahap eksekusi. Terus fungsi pengawasan di sini tadi kan melakukan monitoring dan pengawasan gitu Pak ya. Fungsi pengawasan sendiri ini harus mempunyai tool sendiri atau dia bertanggung jawab terhadap kelancaran eksekusi proyek, baik waktu, baik budgeting, ataupun safety gitu ya. Jadi intinya suatu proyek itu akan berhasil atau tidaknya itu banyak yang ditentukan. Proyek itu tepat waktu atau on time bagus. Proyek itu on spec, tidak ada off spec. Ya meskipun itu suatu hal yang mustahil ya. Setiap proyek itu mesti ada off spec-nya. Mesti ada obstacle-nya. Yang ketiga, dia bertanggung jawab terhadap safety gitu Pak ya. Proyek itu berhasil jika tidak ada atau minim sekali kecelakaan kerja seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah phase terakhir itu adalah closing atau penutupan atau reporting serta penyerahan. Jadi di sini diharapkan seorang PMT, Project Management Team, terutama PM ya, Project Manager ya. Kebetulan kita kan ini masih membahas mengenai definisi ya. Penutupan, closing, ataupun reporting. Ini diusahakan, saya ngomong dulu sebagai project profesional Pak ya. Di project profesional itu harus ada suatu report yang jelas. Jelasnya di mana? Pertama, dia berurutan dari reporting, inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, sampai closing harus berurutan reportnya. Yang kedua, dijadikan dalam suatu package. Kalau kita nyebutnya satu folder gitu ya. Satu folder yang dapat dibuka atau diakses oleh semua stakeholder di tahap pertama tadi. Jadi, nah, agar apa? Agar nanti yang buka report itu harus langsung tahu gitu. Oh, proyek ini tepat waktu. Proyek ini tidak over budget. Proyek ini mid schedule dan lain-lainnya gitu ya. Jadi fungsinya itu. Jadi satu package dan berurutan gitu Pak ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya lanjutkan halaman selanjutnya. Ini tadi ya, 5 phase dari project management. Jadi tadi kan ada stakeholder menginisiasi, lalu PMT membuat planning, entah nanti internal resource atau external resource. Kalau internal, langsung PMT sendiri yang akan mengeksekusi. Kalau tidak, tadi tahapnya tadi, dibikinkan package kontrak, lalu ditenderkan, muncul pemenang, di awarding, lalu dieksekusi gitu ya. Dan jangan lupa nanti pada waktu di tender atau di ini kan tulis di situ term of payment-nya gitu ya. Apakah pembayarannya parsial atau lump sum atau per progress atau 100% baru dibayar seperti itu.
Project eksekusi. Setelah dieksekusi, jangan lupa tadi dimonitoring dan diawasi ya. Ya, project performance and monitoring dan supervising. Jadi fungsinya PMT nanti mensupervise suatu project. Yang terakhir adalah project close atau project closing. Project closing intinya tadi kan apa, Pak? Reporting gitu ya. Jadi tahap paling pentingnya adalah reportingnya nanti. Sampai nanti setelah reporting handover gitu. Nah, di luar 5 phase tadi itu, setelah handover, ada namanya sebelum di apa istilahnya, startup ya. Sebelum di startup itu mesti ada muncul namanya punch list gitu ya. Punch list itu adalah suatu keadaan yang belum normal dari yang diharapkan. Itu namanya punch list nanti. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya lah. Nah, oke. Selanjut, next, halaman 7. Nah, ini kita bahas coba satu-satu tadi ya. Tadi kan ada project inisiasi, ada project planning, ada project eksekusi, project performance and monitoring, lalu project close. Project inisiasi yang pertama. Pernah dengar project charter nggak ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini Pak, jadi inisiasi project itu harus memunculkan suatu project charter. Project charter itu isinya apa gitu kan? Pertama, business case. Jadi project yang akan didevelop nanti atau charter yang akan didevelop nanti, business case-nya apa gitu? Apakah itu output dari project nanti dipakai sendiri? Apakah output dari project nanti itu untuk customer lain? Ya di sini namanya business case gitu ya Pak ya. Business case itu kan contohnya apa ya? Oke, contohnya di Pertamina, kilang Pertamina gitu ya. Di kilang Pertamina bisnisnya adalah apa? Outputnya adalah menghasilkan BBM dan non BBM gitu ya. BBM-nya ya seperti kita tahu ada solar, ada Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya. Non BBM-nya apa? Lubrication oil, wax, dan lain sebagainya ya. Bisnisnya adalah kalau Pertamina untuk customer di luar gitu ya. Ada juga industri lain ya kayak kita coba lihat Astra Group gitu ya. Dia membuat plan gitu. Bikin pabrik katakanlah kita Astra Autopart gitu ya. Dia membuat plan atau pabrik Astra Autopart ini untuk menghasilkan suatu part yang akan digunakan oleh dia sendiri, oleh Astra Group sendiri kan. Bisa mensuplai ke Astra Honda Motor, bisa mensuplai ke Toyota Astra Motor, Daihatsu dan lain-lainnya gitu. Jadi bisnis case-nya ini dilihat dari untuk siapa produknya nanti gitu ya. Apakah untuk internal kita, internal PMT-nya maksudnya, atau untuk eksternal atau untuk customer. Isi dari project charter selanjutnya adalah feasibility testing dan research gitu ya. Jadi sebelumnya ada riset, sebelum ada penelitian bahwa dengan intinya gini lah. Kalau kawan-kawan di teknik kimia umpamanya, ada teknik kimia ya, itu ada namanya desain pabrik gitu kan ya. Dia mesti melakukan try and error suatu produk gitu ya. Unsur kimia ini campur ini, unsur kimia ini campur ini, tapi masih skala lab gitu ya. Nah, terus dibakukan atau dipatenkan. Nah, itu terus memunculkan untuk produksi massal. Nah, di situ namanya feasibility testing dan riset akhirnya dijadikan suatu project charter. Oke. Yang selanjutnya, isi dari project charter adalah project initiation document. Apa intinya? Isinya
Tadi kan ada stakeholder need-nya apa, gitu ya. Apakah hanya mengejar keuntungan, ataukah hanya mengejar image, banyak sekali, ataukah hanya mengejar apa intinya? Ya itu menaikkan saham yang ada di bursa saham gitu ya. Jadi project initiation-nya kita ngomong skala profesional. Sebenarnya project charter ini ya Pak bisa skala pribadi dan juga bisa skala profesional. Skala pribadi, contohnya skala pribadi ya. Bisnis case-nya apa? Bisnis case-nya saya ingin lulus kuliah tepat waktu. Bisnis case-nya apa lagi? Saya ingin, seumpama ini business owner ya, saya ingin membuka warung dengan outlet 15 per 3 bulan, gitu. Itu adalah bisnis case-nya. Makanya project management ini tidak hanya cocok untuk para profesional, tapi juga untuk pribadi dan UMKM. Seperti itu. Oke, next. Halaman selanjutnya. Fase atau phase yang kedua atau step yang kedua adalah project planning gitu ya. Apa isinya dari project planning? Yang jelas adalah skopnya Pak ya. Skopnya apa? Bikin plan baru. Skopnya apa? Bikin jalan raya baru. Skopnya apa? Bikin jalan dari kota A ke kota B. Skopnya apa lagi? Banyak sekali skopnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, skopnya apa? Membuka gerai 30 cabang setahun. Nah, itu skopnya. Terus yang kedua adalah WBS. Sering kita dengarkan ya Pak. Work Breakdown Structure. Apa intinya itu? Yaitu pekerjaan di breakdown secara sistematik gitu. Pertama adalah kalau bangun gedung ya, persiapan material itu didatangkan dari mana? Didatangkan dari toko bangunan sebelah, diimpor atau di luar kota datangkan. Lalu setelah itu menempatkan barangnya di gudang nyewa atau tidak dan lain sebagainya ya. Jadi pondasi, dinding, bangun genteng, terus internal dan lain sebagainya. Itu namanya work breakdown structure. Jadi intinya WBS itu isinya adalah step-step kerjaan yang akan dikerjakan di tahap eksekusi nanti gitu. Yang ketiga adalah milestone-nya. Milestone-nya apa yang ingin didapat? Gitu ya. Saya harus balik modal 10 tahun. Saya harus balik modal 2 tahun. Gitu ya. Gancat. Nah, Gancat ini yang gede ya, D itu Gancat. Hampir mirip dengan BBS, cuman Ganjatnya ditambahin fungsi waktu dan persentase atau waktu dan planning versus aktual gitu ya di Ganjatnya itu. Makanya di fase monitoring itu atau supervisi sebenarnya PMT hanya pegangannya ini aja Pak, Ganjat itu aja. Oh, kamu proyekmu apa? Lagging gitu ya. Behind schedule atau leading dari situ dari Ganjat. Terus di fase planning lagi communication plan. Jelas ya. Jadi kalau communication plan itu apakah nanti membangun pabriknya itu di remote area atau di tengah kota dan lain. Jadi komunikasinya apa yang digunakan gitu ya. Apakah cukup grup WA, apakah cukup Zoom meeting seperti ini dan lain-lain gitu ya. Banyak tools yang digunakan nanti di communication plan. Yang terakhir dari project planning adalah risk management plan. Jelas Pak ya. Jadi suatu project
mesti ada risknya. Tapi risk bisa dicegah atau beresiko kurangi, bisa dikurangi dengan manajemen yang baik. Jadi nanti dari WBS itu atau dari Gancat itu kita turunkan lagi, kita breakdown lagi. Risknya apa? Mitigasinya nanti apa gitu ya. Oh, risknya itu adalah delay karena apa? Hujan gitu ya. Kalau di aplikasi di kawan-kawan di offshore atau di onshore yang pernah kita dapati, kalau hujan itu semua aktivitas outdoor ya itu berhenti gitu. Jadi mitigasinya apa? Gitu ya. Oh, bangun tenda baru. Oh, pakai jas hujan. Oh, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Terus ada pertanyaan kayaknya itu ya. Coba dilihat dulu. Ya Pak, betul ada pertanyaan dari Bapak Vincent. Beliau bertanya, katanya risk management plan ini Oh ya, seperti risk register kah Pak? sama itu Pak ya. Jadi risk register itu adalah sebenarnya bisa dimasukkan juga di WBS tadi Pak ya. Jadi isi dari risk management plan itu adalah pertama adalah apa ya, meregister atau mendaftarkan resiko-resiko apa yang akan kita alami gitu kan. Jangan lupa riset riset ini kan hanya apa ya, hanya mengkolek ya. Riset ini hanya mengkolek, belum ada mitigasinya sama sekali. Makanya perlu risk management plan. Jadi semua risk yang muncul nanti pada waktu pengerjaan proyek itu harus dimitigasi seperti itu Pak ya, Pak Vincent. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, lanjut ke halaman 9. Mohon maaf ini bentuknya PDF ya, bukan PPT. PPT berat sekali. Oke, yang phase ketiga adalah project execution. Tadi ya. Jadi step eksekusi itu kita lihat dulu resource-nya seperti apa. Apakah internal resource, apakah external resource gitu. Kalau internal resource sih eh, ini ya gampang ya. Istilahnya, oh tinggal comot aja. Oh saya perlu project manager nih, ambil aja manager engineering seperti itu. Oh saya perlu cost control nih, ambil aja engineer engineer apa? Field engineer itu untuk cost control seperti itu. Oh saya perlu field head, oh ambil aja HSSC yang bertugas di situ. Itu kalau internal resource Pak ya. Nah ini coba kita image kita bentuk dulu bahwa kita ini adalah suatu PMT, Project Management Team untuk external resource gitu ya. Itu unik Pak, itu ragamnya banyak sekali. Tantangannya juga banyak sekali. Ya. Oke, project execution. Apa yang harus diperhatikan di dalam project execution itu? Pertama, project introduction dan kick off. Jadi kick off itu intinya mengenalkan atau mempresentkan atau menyamakan pendapat antara kita sebagai PMT, external resource ya, kita sebagai PMT dengan user atau dengan stakeholder. Ya, diintroduce dulu mereka. Diintroduce dulu bahwa nanti saya proyeknya seperti ini loh. Memakan waktu 1 tahun. Terus melibatkan tenaga kerja 100 orang. Seperti itu ya. Budgetnya seperti disepakati adalah 2M. Seperti itu. Diintroduce dulu mereka. Bahwa mereka biar tahu bahwa proyek ini nanti setahun loh. Nanti kalau lebih cepat sebelum setahun berarti bagus. Terlambat lebih dari setahun, nah tugasnya para user atau para stakeholder itu yang menilai bahwa PMT-nya jelek atau apapun gitu ya.
Yang kedua adalah develop team. Develop team ini maksudnya tim untuk eksekusi dan tim untuk interface gitu ya. Tim eksekusi jelas lah itu bawaannya PMT sendiri, Project Management Team. Nanti kalau umpamanya di lapangan sama di kantor kan beda gitu ya. Jadi antara tim di lapangan dan tim di kantor itu namanya ada interface team gitu ya. Interface team itu hanya conjunction gitu, hanya penghubung gitu Pak ya. Oke ya, develop team. Tim di lapangan dibentuk mulai dari field manager sampai helper dibentuk semua gitu ya. Kalau memang perlu 24 jam bentuk juga tim persifnya berapa orang. Jadi detail di situ. Sampai tim perwakilan kita ke user gitu ya. Interface tadi. Di interface itu adalah overhead-nya dari PMT yang di lapangan. Oke. Setelah tim terbentuk, assign resource. Bentuk tim dulu, baru di assign resource-nya. Buka lowongan, rekrutmen, ambil sesuai dengan project. Entah itu di kontrak harian, di kontrak main days, di kontrak main hours, atau di kontrak monthly, dan lain sebagainya. Itu nanti semua yang bikin adalah dari project manager, itu Pak ya. Nah, selanjutnya adalah, ada pertanyaan lagi. Oh, Kak. Saya lanjut. Saya kira pertanyaan baru tadi. Perlunya Project Management Plan, PMP, ya Pak ya. Jadi, kalau Bapak tahu, kalau pernah dengar ya, Project Management ini sebenarnya lagi nih, sebelum terlampau jauh. Project Management ini baseline-nya atau apa ya, mazhabnya atau kitabnya gitu ya, banyak sekali gitu ya. Yang paling terkenal itu adalah PMBOK, gitu ya. Project Management Body of Knowledge. Yang terbaru itu sudah edisi 7 ini tahun 2002 kemarin. Ya, yang kedua ada namanya ISO 12005 atau berapa itu. Itu juga mengenai project management. Terus ada lagi Prince 2 gitu ya. Prince 2 itu juga merupakan apa? Metodologi dari project management versi yang lain. Dia Prince 2 itu banyak digunakan oleh project-project IT terutama ya. Project-project yang high tech atau IT gitu. Ada lagi yang namanya agile management gitu ya. Agile management nanti diturunkan lagi ada waterfall, ada cascade down, ada apa redundant system dan lain sebagainya. Itu ya. Kebetulan untuk malam ini dan seterusnya sampai 5 pertemuan ke depan nanti coba kita combine Pak ya, dari PM Box, dari apa Prince 2, dari Agile, juga dari saya gabung juga nama dulu kebetulan saya di Chevron. Chevron itu namanya ada Chip Deep namanya. Capital Project Execution and Development itu ya. Chevron Project Execution and Development. Hampir sama lah dengan PMPOK tapi dia agak lebih detail. Jadi apa struktur organisasi project itu pun didetailkan di situ. Gitu. Oke, kembali lagi ke project management plan tadi ya. Execute project management plan. Yang kelima adalah procurement management jika diperlukan. Kalau apa ya? Kalau internal resource sangat diperlukan Pak procurement management ini. Karena apa? Karena kita harus melibatkan resource SCM yang ada di perusahaan itu. Jadi procurement management itu sangat diperlukan apabila ini internal resource. Kalau external resource, project manajemennya ya diinkludkan pada waktu tender itu. Kita tidak usah mengurusin
sebagai PMT ya kita tidak usah mengurusin apa kedatangan barang, order barang, gitu-gitu. Oke ya, yang keenam selanjutnya, nanti PM Direct and Manage Project Execution. Ini yang dimaksud adalah apa itu field manager tadi Pak ya, project management itu tadi. Atau bisa sih, project manager bisa aja di office, tetapi dia harus punya harus apa ya direct day to day memelototi atau memonitor project tersebut gitu. Yang ketujuh adalah setup tracking system. Kita harus punya tracking system. Kalau tadi saya bilang tadi ada Gantt chart gitu ya. Tools paling common dipakai seorang project manager yaitu Gantt chart, WBS. Ada lagi namanya sebenarnya EVM sebenarnya, EVM-nya. Earned Value Management. Tapi itu ngitungnya terlalu detail, pajak segala macam detail di situ. Tapi sekarang ada software sendiri tidak perlu repot ya. Toolsnya project management kan banyak sekali Pak ya. Kalau Bapak Ibu tahu di beberapa company juga menggunakan itu ada namanya software Primavera ya. Primavera versi terakhirnya V6 nggak salah ya Pak. Primavera V6 itu base-nya Oracle. Ini banyak dipakai di beberapa project management. Setelah setup tracking system, assignment eksekutornya tadi kan. Jadi nomor item 3 dan item 8 ini berhubungan. Terus yang 9, yang selanjutnya adalah rapat statusnya. Jadi status meetingnya itu diperlukan untuk eksekusi ya. Entah itu pada waktu toolbox meeting pagi, atau close meeting sore, atau weekly meeting, segala macam, itu nanti harus dijalankan. Atau mempunyai sistemnya. Kalau pengen regular jalankan ya udah namanya bikin aja book calendar itu kan ya. Bisa dari kalau kita mau reminder secara Outlook juga bisa, reminder secara manual juga bisa. Kalau bikin WA group, reminder secara manual gitu kan. Jadi toolsnya banyak sekali. Nah nanti minggu kedua atau ketiga kita bahas macam-macam toolsnya dari project management. Oke, nomor 9 tadi ya. Setelah itu ke-10, update project schedule. Ya, itu harus diupdate Pak ya. Jadi update-nya kemana ya? Ya ke stakeholder gitu. Jadi nanti kita tahu apa yang dipakai. Sama juga tracking system, update project schedule, modify project plan yang terakhir itu apa terusnya yang digunakan adalah Gantt chart, WBS, EVM, dan lain sebagainya. Itu adalah tools yang dipakai untuk memonitor tracking system, project schedule update, dan modify project. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Step yang keempat sekarang ya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja, nggak apa-apa. Project performance dan monitoring atau project supervising. Sini fungsinya ya. Apa yang disupervisi, apa yang dimonitor? KPI-nya apa? Untuk key performance indicator-nya dari project itu akan berhasil atau tidak itu apa gitu ya. Pertama, project objektivitas. Sesuai belum dengan apa tender awal, sesuai belum dengan agreement awal, atau sesuai belum dengan bisnis case-nya tadi yang dibahas inisiasi tadi. Oke Pak ya, kalau tidak sesuai ya jelas itu project yang gagal atau project yang bermasalah. Quality deliverable, ya. Kualitasnya gimana? Atau sesuai enggak dengan, makanya perlu ya
Jadi di fase performance and monitoring ini perlu adanya tim QA/QC tadi, quality assurance dan quality control. Terus selanjutnya effort and cost tracking. Cost tracking itu tadi ya bisa melewati apa? EVM, bisa melewati cost control tadi kalau mau manual. Makanya tim di lapangan itu harus dibentuk dengan kuat, Pak ya. Pertama, apa? Eksekutornya harus benar-benar SME, benar-benar apa ya? Benar-benar berpengalaman. Safety-nya benar-benar ditanamkan. Supervisinya ya harus harus apa? Harus bukan harus galak ya, harus tegas gitu ya. Itu cara memonitor suatu project. Project fisik atau progress fisik itu yang langsung day to day mengawasi itu adalah supervisi gitu ya, supervisor lah, atau langsung ke field manajernya. Yang terakhir dari project monitoring adalah project performance. Jelas ya tadi ya, bisa dilihat juga schedule-nya tepat enggak, lalu fisiknya, secara fisik progresnya cocok enggak dengan plan, terus untuk safety-nya terjadi enggak kecelakaan, dan sebagainya gitu ya. Itu nanti bisa dikenakan bahwa performance dari project itu berhasil atau tidaknya gitu ya. Oke, selanjutnya halaman 11. Project closing. Ya, itu yang saya bilang tadi ya. Unsur pertama atau elemen pertama apa yang diperhatikan dari project punch list gitu ya. Project apapun nih ya, engineering services kan ada 3 ya. Project itu kalau dari segi eksekusinya ya, engineering, procurement dan apa EPC itu Pak ya, construction gitu ya. Jadi meskipun engineering services itu mesti ada punch list-nya. Contoh apa? Aduh saya ngomong profesional lagi ini. Mengupdate drawing ya. Project mengupdate drawing biar sesuai dengan lapangan. Engineering services kan ya. Mesti ada punch list-nya. Apalagi kalau di lapangan-lapangan baru atau lapangan-lapangan yang sudah lama atau plan sudah lama, sangat susah sekali mendapatkan update drawing yang fix gitu ya Pak. Jadi nanti rata-rata tuh budgetnya lebih banyak. Karena apa? Karena yang dikerjakan ya berdasarkan info yang orang-orang lama di situ gitu kan ya. Padahal aktualnya secara fungsi sudah banyak berubah. Project pasti, apalagi kalau project itu secara fisik ya, membangun secara fisik itu mesti kelihatan mata gitu ya, kelihatan mata. Oh ini nggak sesuai, ini nggak sesuai, nggak sesuai. Itu. Nah baru itu diserahkan lagi ke eksekutornya. Eksekutornya menutup atau mengerjakan majelisnya, baru nanti dilakukan startup dan handover. Apalagi isinya di project closing. Final project budget gitu ya. Budgetmu itu loh yang kamu habiskan sesuai enggak dengan agreement awal gitu. Oke, membengkak, membengkak apa? Membengkaknya di mana? Gitu. Nah itu nanti baru didiskusikan di situ gitu. Apakah itu acceptable atau tidak? Nanti didiskusikan dengan project stakeholder juga. Selanjutnya yang C adalah project report. Tadi sudah saya singgung di awal. Melaporkan satu project itu kalau bisa ya satu package gitu ya. Jangan terpisah-pisah. Jadi saya fase inisiasi sampai eksekusi jadikan satu package biar tidak terpisah dan mudah dibaca gitu.
Itu yang terakhir itu seperti yang saya bilang tadi. Tempatkan semua dokumen itu di single place, harus satu place. Oke ya. Itu Pak ya. Jadi project case tadi itu adalah pertama pas list sebelum di handover, laporan pendanaan, terus laporan semua baik kerjaan fisik maupun safety maupun semua lah ya dilaporkan. Lalu yang terakhir adalah menyimpan semua report itu di dalam single place atau tempat yang mudah diakses gitu ya. Oleh stockholder tentunya ya. Oke, selanjutnya halaman 12. Ini Pak yang saya bilang tadi. Jadi sebelum ke proyek organisasi Pak ya, Pak kita flashback tadi ya. Jadi di fase inisiasi tadi Pak ya, kita harus adanya business case gitu ya. Sini seperti apa. Lalu di fase apa? Sorry, harus ada business case, harus ada penelitian, harus ada dokumen project. Ketiga-tiganya itu dinamakan project charter gitu Pak ya. Terus di fase planning, skopnya harus jelas, milestone-nya harus jelas, communication plan-nya harus jelas. Dituangkan dalam apa? WBS-nya juga harus sudah dibikin di fase planning. Gancatnya sudah harus dibikin di fase planning. Gancat yang dibikin di fase planning itu adalah gancat yang belum aktual ya. Gancat yang masih berupa fase planning Pak ya. Lalu tadi ada risk register. Setelah diregister semua risknya, baru di manajemen plan-nya. Ada message itu ya dari Pak Boy dan Pak Sunarto. Kalau Pak Boy ya bisa dijelaskan tipe jenis paslis. Gini Pak, paslis itu ya betul. Ada suatu company itu ya. Nah gini, standar yang dipakai biasanya company itu merujuk pada standar umum dunia ini ya. Standar American Standard dan Europe Standard itu ya. Kalau American Standard jelas ya, kebanyakan oil and gas memakai yang itu kan ya. Memang ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Ini hanya berkaitan dengan tipe penyelesaian, Pak ya, Pak Boy ini ya. Kalau tipe A itu harus apa? Seminggu atau sebelum startup, ya. Kalau B itu lebih lama waktunya, bisa sebelum ataupun pada waktu startup. Kalau yang C, pasal yang C itu bisa diselesaikan setelah startup. Itu intinya ya, perbedaannya ya. Itu merupakan American Standard. Kalau British Standard itu hanya satu paslisnya ya. Pokoknya kamu ada paslis harus kamu selesaikan, aku tidak mau tahu, harus selesaikan dan aku tidak mau melakukan startup. Itu. Seperti itu Pak. Pak Boya. Terima kasih. Terus Pak Sunarto, ya nanti ini kan sudah dipegang Salendra ya ininya. Nanti di-share ke masing-masing peserta training. Nanti share-nya bertahap aja Pak ya. Jadi minggu ini kita bahas ini, kita share gitu ya. Nanti minggu kedua bahas ini, kita share lagi gitu. Dan sampai minggu kelima gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin tidak sesuai dengan harapan jawabannya tadi? Oke, cukup Oke, Pak Irwan. oke terima kasih.
Oke ya, jadi tadi flashback lagi saya. Planning itu harus ada project charter gitu ya. Sorry, project inisiasi harus ada project charter. Project planning, toolsnya apa? BBS, Gantt chart, dan risk management plan. Eksekusi yang sangat berpengaruh itu adalah pada waktu kick off. Ya, jangan lupa kita sebagai MT ya. Kick off itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada pertanyaan, diusahakan dijawab. Terutama dijelaskan ke user atau jelaskan ke stakeholder bahwa proyek ini nanti risk-nya adalah ini, waktunya adalah sekian, budgetnya menghabiskan sekian, tenaga kerjanya atau manpower-nya nanti sejumlah sekian gitu. Ini ada lagi saya buka chat dari Pak Sunarto. Mohon info kalau proyek dengan external resource untuk standar atau peralatan Pak Yani ya. Nah, ini pertanyaan bagus ini. External resource, ya. Siapa yang harus menyiapkan tools atau peralatannya gitu Pak ya? Apakah kontraktor, apakah user gitu. Gini Pak, tergantung apa tendernya gitu ya. Jadi beberapa juga itu saya share sedikit ya. Pada waktu itu saya mengerjakan pembangunan detection pond gitu di gathering station, salah satu gathering station, salah satu perusahaan di Balikpapan gitu ya. Saya membangun detection pond, jelas kerjaannya apa? Sipil berarti ya. Kalau sipil itu kan tahu sendiri yang diperlukan apa? Paling excavator, doser, dump truck, gitu kan ya. Mobile crane pun jarang, ya adalah tapi jangan diperlukan. Saya develop kontrak gitu ya. Sebagai PNT saya develop kontrak. Kontrak sebelum saya publish, saya diskusikan dulu dong dengan para member. Ternyata ada unsur toolsnya itu bisa memakai punya kita sendiri. Meskipun eksekutornya external resource Pak ya. Akhirnya saya coret itu tendernya yang ini memakai tools alat berat itu. Bisa seperti itu Pak. Jadi tergantung kondisinya tendernya seperti apa. Sebenarnya kalau tidak mau repot sih ya sudah tools atau equipment atau apapun dari mereka semua aja biar nggak repot. Tetapi apa risikonya? Budgetnya membengkak gitu kan ya. Jadi gini, seorang project manager juga harus bisa mengatur budget gitu. Stakeholder itu nggak mau tahu. Sebenarnya stakeholder pun kalau saya kemarin menyewa dari luar pun nggak apa-apa gitu. Tetapi kan impact-nya kan ke budget. Gitu. Kebetulan kemarin saya handle itu CAPEX ya, capital expenditure. Jadi saya kebetulan itu perusahaan K3S. Saya propose ke Sekamigas dulu, dananya sekian, waktunya sekian, resource-nya pakai ini dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan Pak Sunarto tadi tergantung dari jenis kontrak yang ditawarkan Pak. Memang kalau nggak mau repot sih, semua aja baik kontraktor. Tapi apa risikonya jelas? Ya out of control nanti Pak. Sisi safety-nya. Apakah operator dump truck-nya atau operator excavatornya itu certified apa enggak? Seperti itulah dan lain sebagainya. Apakah mengerti proses atau prosedur safety atau enggak dan lain sebagainya. Oke ya, jadi intinya tergantung dari tender yang akan kita tawarkan ke publik. Oke, gimana Pak? Siap, siap Pak. Mantap, terima kasih informasinya. Terus itu ada pertanyaan selanjutnya itu Pak. Kalau misalnya Oh, spek, iya oh ya pakai ya ya ya. misalnya motor, vessel gitu Pak. Ya 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 ya. Oke, kalau untuk spek peralatan misalnya standar motor, vessel, atlet ketiga, oh harus dari kita. Kita itu maksudnya harus dari user Pak. Itu harus dari user ya. Jadi
aku mau nanti kembali lagi ke proyek tadi ya, sipil tadi. Aku mau eksekutornya merek Caterpillar, pokoknya. Aku mau apa? Nanti pakai standar ANSI sekian, atau aku mau pakai API sekian. Itu yang menentukan adalah kita aja. Kita sebagai pemegang project, kita sebagai project owner istilahnya ya. Nah, perbedaan project owner dan project manager sekarang ya. Jadi project owner itu adalah tim yang dibuat oleh user itu sendiri. Namanya project owner. Terus project manager versi apa dulu gitu ya. Kalau saya tadi bilang kan project manager versi kontraktor atau versi external resource tadi ya. Kalau project manager versi user ada sendiri, dia fungsinya ya cuman apa ya? Sebenarnya bukan project manager ya. Project engineer lah katakanlah seperti itu ya. Project manager itu yang megang PMT di lapangan itu namanya project manager. Kalau perwakilan dari user itu namanya project engineer gitu. Oke Pak ya, jadi untuk peralatan standar segala macam tuh sebaiknya tuh dari kita aja yang menentukan atau dari user aja. Oke Pak. Oke. Untuk itu Pak, untuk menentukan setuju itu untuk menentukan dari kita itu pastinya di project planning ya Pak mestinya ya. Ya, tadi planning tadi kan ada namanya scope statement ya Pak. Ada Scope statement ya. ya ada scope statement tadi. Itu. Oke. Ya oke. Oke, Ya, baik. Terima kasih Pak. makasih kembali Pak. Sebenarnya saya mau kenalan dulu sama pesertanya nih. Backgroundnya apa? Jadi saya biar ini ya dari mana nih? Atau saya kembalikan ke Bu moderator dulu lah. Saya biar paham nanti backgroundnya di sini, jadi biar saya line nanti. Silakan. Ya mungkin Mulai untuk para peserta ya. bisa mengganti nama Zoom-nya dengan beserta profesinya mungkin ya Pak ya untuk bisa memperjelas. Ya kalau nggak mau profesinya ya mereka bergerak di sektor apa gitu aja. Ya boleh. Nama underscore bergerak pada sektor apa? Atau mau speaking atau mau chatting aja nih. Para peserta. Oke, mulai dari Pak Boy dulu lah. Pak Boy, mohon maaf ini dari sektor apa Pak? Kebetulan atau bisnismen atau profesional gitu. Atau kalau profesional di bidang apa Pak? Atau jangan-jangan ini sudah pada paham menangani proyek ini gitu. Loh, mana nih? Ya boleh untuk Bapak Boy untuk Oh, ada yang langsung diketik situ. Pak Azam Asa, Surveyor, apa itu? Pertamina ya. Oke lah. Ada Pak K juga itu Pak siapa Pak? Pak Sunarto sebagai oke. Nah, Pak Sunarto freelance di Migas nih sebenarnya hampir sama kayak saya nih. Saya juga freelance juga. Pak Yogi pengadaan apa itu? Operasi di Migas. Oke. Pak Anu ya, Pak Boy operation di Migas. Oke lah. Saya lebih senang nih jadi beragam tidak hanya dari satu sektor gitu ya. Jadi dari banyak sektor. Oke, yang lain bisa menyusul langsung di ini kan.
Oh, Pak Boy ex Migas Chemical. Chemical nih background-nya. Oke, saya lanjutkan. Planning sudah, eksekusi tadi, eksekusi yang diperlukan itu adalah pada waktu kick off-nya, terus performance dan monitoring itu jangan lupa ya, monitoring adalah kualitas ya dan dijaga ya. Kualitas, terus objektif project dan cost tracking tadi ya untuk fase monitoring. Terus untuk fase closing jangan lupa menutup semua punch list ya. Tadi kan sudah tanya pasnya ada A, B, C kalau American Standard, kalau British Standard cuma satu. Kalau SNI saya belum pernah membaca referensi apakah SNI itu sudah punya standar untuk project punch list atau belum. Oke, terus final project budget, project report, dan storage dokumen di single place tadi Pak ya. Oke, jadi itulah kelima base untuk project manajemen modern. Oke, kembali lagi, project itu adalah suatu yang baru dan unik, ya kan tadi ya, mempunyai waktu tertentu, dan apa tadi? Aduh, oke. Nah ini dari sisi lain Pak ya ini. Jadi ini saya gabungkan. Kalau tadi itu dari PMBOK dan dari Prince 2 dan dari Agile itulah kata mereka ada 5 base. Coba saya combine ini dari CIPDIP. Ini dari CIPDIP. Jadi suatu organisasi project itu dibagi menjadi beberapa ya. Tipe projectnya, terus apa loading, tipe loadingnya atau tipe resource loadingnya, tipe budgetnya, dan tipe stakeholdernya. Ya, jadi organisasi yang ada di project itu ada 4 kategori sebenarnya. Dilihat dari apa? Dari tipe projectnya seperti apa, apakah itu simple atau kompleks, organisasinya jelas beda. Gitu ya. Kalau simple itu paling kayak project apa ya? Contohnya engineering services gitu ya. Atau PSI, Process Safety Information Project gitu ya. Jadi dia cuma update safety information saja. Jadi paling struktur organisasinya ya, kalau itu ditenderkan paling eksekutor di lapangan atau engineer di lapangan langsung direct report to project manager. Project manager report ke user. Itu aja simpel. Kalau kompleks project itu biasanya dia ada kerjaan fisik gitu ya. Atau kerjaan IPC yang komplit. Mulai dari engineering-nya ada, mulai dari procurement-nya ada, mulai dari pembangunan atau konstruksinya juga ada. Jelas kompleks ya. Jadi sebenarnya saya singgung tadi, project manager itu kalau dilihat dari ini ada 2, project manager lapangan di mana mereka adalah dari external resource atau PMT ataupun project manager yang katakanlah dari user atau kita sering menyebutnya adalah project engineer. Terus dari resource loading-nya, dari apa kebutuhan manpower-nya. Kalau tipe project simple, jelas resource loading-nya adalah simple juga, gitu ya. Ini berkaitan antara A sama C ini berkaitan. Terus project kompleksnya, jelas kompleks juga resource loading-nya. Tetapi coba kita lihat di E sama F. Simple budget type sama complex budget type. Belum tentu juga yang simple project itu simple juga budgetnya. Belum tentu. Gitu ya. Kita tahu rate dari welder sama rate dari engineer jelas beda gitu Pak ya. Contoh tadi kayak update PSI tadi, project safety information tadi.
dia memang hanya struktur organisasinya yang simple. Engineer di lapangan, lapor ke office, office lapor ke user, simple. Tapi budgetnya tidak simple, Pak. Rate engineer itu kan lebih tinggi dari, katakanlah, mohon maaf tidak merendahkan profesi ya, lebih tinggi dari welder gitu. Atau lebih tinggi dari helper, seperti itu. Atau bahkan lebih tinggi juga dari supervisor atau field supervisor gitu. Ya. Terus simple budget type itu rata-rata mereka pakai OPEX, Pak ya, pakai operating expenditure. Jadi pakai dana operasi lah kalau kita nyebutnya. Kalau yang kompleks budget type ini mereka pakai rata-rata pakai itu capital. Kalau kawan-kawan di K3S, mungkin Pak Bo ini juga dari K3S ya. Jadi tahu kita kan nginduknya ke SKK Migas gitu. Jadi kalau kompleks budget jelas kita harus bikin namanya AFE gitu ya Pak ya. Authorized for Expenditure. AFE kita present ke SKK Migas, saya mau minta duit sekian untuk membangun plan A, resource-nya ini, teknologinya ini, schedule-nya sekian. Itu. Beda kalau katakanlah, mohon maaf ini, katakanlah Pertamina Persero gitu ya, Pertamina atau Pertamina Refinery gitu. Kompleks budgetnya, capeknya jelas beda juga. Mereka tidak harus report ke SKK Migas, tapi mereka mintanya ke Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Terus simple stakeholder type dan complex stakeholder type. Jadi itu stakeholdernya ini apakah cuma satu badan hukum atau cuma satu orang atau multi badan hukum atau banyak partis yang terlibat, itu di situ ininya. Organisasinya jelas beda, organisasinya jelas beda. Oke, ya. Oke, lanjut Bu, halaman 13. Nah, ini contoh yang kedua nih ya. Jadi kalau tadi ini hanya apa ya, structure gitu ya. Kalau tadi kan ada project manager kalau kita lihat ya. Terus ada construction manager, ada construction engineer. Nah, ini yang organisasi di lapangan ini, Pak. Nah, untuk P1. Ini hanya just to know aja ya. Lanjut, Bu. Nah, untuk PS2-nya. Jadi coba kita lihat tadi kan PS1 sama PS2 bedanya di mana kan di sini kan ya. Kalau PS2 itu kan sudah ada studi gitu ya. Jadi organisasi struktur itu bisa juga, bukan bisa juga ya, harus dibikin pada waktu step planning tadi. Step inisiasi kan sudah tergambar ya dia. Nanti saya memerlukan engineer sekian, saya memerlukan helper sekian, saya memerlukan apa procurement sekian dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya halaman 13, 14, coba 15 Bu. Nah, itu semua fasenya kan fase 1, fase 2, fase 3 nanti dipelajari sendiri Pak ya. Jadi di situ saya bedakan kalau P1, P2, P3 itu bedanya operasinya di situ gitu. Ini nggak baku ya Pak, ini nggak baku. Jadi ini kebetulan saya ambil dari bisnis case-nya adalah perusahaan oil and gas tapi upstream. Nah, ini upstream ya. Beda lagi nanti kita bergerak di bidang midstream ataupun downstream, jelas beda nanti organisasinya. Nah, ini halaman 16-nya, fase 4. Oke ya. Halaman 17 juga fase 4. Terus Bu, halaman 18 fase 4. Oke, halaman 19. Langsung ke halaman 19. Nah, ini tadi yang saya bilang Pak ya. Kitabnya atau mazhabnya itu
Project management itu ada beberapa sebenarnya. Makanya itu tergantung project yang kita kerjakan itu apa. Apakah sipil, apakah structure, apakah IT, apakah software, dan lain sebagainya. Kalau gini, kalau pekerjaan atau project yang base-nya adalah structure dan apa ya, sipil dan structure itu cocoknya pakai apa? Cocoknya pakai PMBOK dan ISO 21500. Nah, detail yang mana, Pak? Detail PMBOK jelas. Kalau ISO 21500 itu dia tidak mendetailkan secara detail mengenai cost management, tidak. Dia hanya standar-standar eksekusi gitu-gitu. Kalau PMBOK ini detail, Pak ya. Bisa nanti di-download di apa ya? Coba googling aja Pak PMBOK new version gitu. Di-download. Cari yang free. Kalau tidak ada yang free nanti register dulu di pmi.org itu Pak ya. Di pmi.org nanti register dulu baru di-download. Itu banyak sekali gunanya PMBOK. Meskipun PMBOK itu kalau menurut saya terlalu teoritis gitu ya Pak. Tetapi diakui gitu ya. Ada namanya ya ini project management itu ada beberapa sertifikat atau beberapa sertifikasi. Ada namanya CIPM, ada namanya IPM, ada ada namanya yang paling common adalah PMP. PMP itu semua itu global atau worldwide certification. PM standar atau PM manajemen yang lokal ada apa? Ada. PM manajemen lokal Indonesia ada. Oke ya, itu tadi framework dari project management. Terus Prince 2 dan Agile apa, Pak? Tadi kan di depan sempat saya singgung ya, Prince 2 itu cocoknya untuk project-project yang IT gitu ya. IT itu kan kalau saya bilang minim resource loading gitu ya. Cuman dia high tech dan apa ya? Mungkin risknya ini ya, risknya tidak terlalu kalau kita bandingkan dengan project yang sipil dan structure gitu ya, Pak ya. Iya. Terus agile itu malah bisa dikerjakan seorang sendiri gitu agile itu. Nanti agile itu ada breakdown-nya lagi namanya waterfall system, terus get down, ada namanya apa? Redundancy system gitu-gitu ya. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah project management standar. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjut. Halaman 20. Ini contoh simpel, Pak ya. S-curve tadi. Digunakan untuk apa ini kira-kira S-curve ini? Itu kalau kita lihat kan ada fungsi progress ya. Fungsi X-nya ya. Sorry, fungsi Y-nya. Kita lihat kan ada progress 0%, 10 sampai 100% gitu ya. Kalau fungsi X-nya itu kan aktivitas ya, aktivitas. Nah, nanti bedanya S-curve sama apa? Gancat di sini nanti ya. S-curve ini fase planning ya, fase planning. Lalu Gancat nanti fungsinya ditambah. Ada fungsi ini planning versus aktual kalau Gancatnya. Planning versus aktual itu namanya Gancat. Nah, nanti ada lagi namanya EVM, planning versus Gancat versus budget. Itu EVM namanya. Ya, fungsi X sama Y seperti ini. Jadi kalau kita bahkan, nah itu kalau nomor satu atau completion, nomor dua itu completion juga, dan lain sebagainya. Itu Pak ya. Oke, lanjut.
Nah, itu Mungkin tadi namanya. ada yang mau bertanya karena ada yang raise hand, boleh langsung dibuka saja mungkin untuk mikrofonnya ya Pak ya. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Waalaikumsalam. Pak? Dengar, Iya, Pak. terkait project manajemen ya. Tadi ada beberapa, ada 5 yang saya lihat untuk inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, dan closing ya. Yang jadi pertanyaan itu, bagaimana cara untuk penanganan project manajemen project sendiri? Kebetulan saya bergerak di pengadaan laboratorium ya, Pak, ya. Hmm. Jadi bagaimana cara untuk penanganan proyek apabila ada kendala yang tidak terduga, Pak? Misalnya contohnya pada saat eksekusi, pada saat pengiriman armada sendiri terjadi Hmm. kecelakaan dan barang tersebut rusak total dan sedangkan barang tersebut itu harus inden beberapa bulan yang lalu. Ya, ya. Bagaimana Pak cara penanganannya seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi tadi ya. Bagaimana cara mengatasi atau dalam artian gini, meminimize gitu ya. Meminimize jika ada apa itu unplanned Kendala yang tidak kan itu terduga, Pak. namanya. Iya, Ya, betul. unplanned atau hal yang tidak terduga. Pertama gini, seorang project manager harus peka terhadap itu. Kalau memang itu barang yang ditunggu ada kendala, misalnya kendala di kita impor lah istilahnya ya. Kita mengimpor Ya, Pak. suatu equipment atau teknologi. Ternyata apa di bea cukai atau di custom itu bermasalah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sebagai project manager langsung mereportkan itu ke stakeholder atau user. Dilaporkan ke stakeholder Oke. atau user, ya kan? Pak, saya ada kendala seperti ini. Eh, ceritakan secara detail dan ini ya, dan memang tidak mengada-ngada gitu. Rata-rata user itu akan paham gitu, Pak ya. Terus Oke. jangan lupa sebagai project manager, Pak user atau Pak siapalah ya, Pak user, saya ada kendala ini. Kemungkinan barang ini akan datang delay 2 bulan. Karena apa? Karena ditahan oleh custom. Mohon saran dari Pak user, apakah project ini dijalankan menunggu barang ini datang, ataukah saya bisa paralel dengan mengeksekusi step yang lain, itu kan? Kasih Iya. solusi seperti itu dulu, kasih solusi seperti itu dulu. Oke. Usernya gitu kan? Oke Pak, karena memang itu real, tidak mengada-ngada, biasanya seperti itu. Saya kan beberapa kali jadi user ya. Hmm. Oke, yang ini step ini di hold dulu. Pokoknya step menunggu equipment tersedia itu ada step A gitu ya. Silakan Bapak kerjakan step C atau step D atau step E. Jadi secara schedule nanti total schedule itu tidak berpengaruh. Paham Pak ya? Iya, paham, Jadi Pak. awalnya step B itu kan gini. Pertama itu barang untuk step A ya. Step A itu bulan Desember harus dikerjakan. Step B Januari harus dikerjakan. Step C Februari harus dikerjakan. Step A tidak bisa dikerjakan karena menunggu barang tadi. Makanya ngomong ke user, Pak, boleh nggak saya mengeksekusi step yang selanjutnya? Silahkan. Jadi kan step B dan C kan maju kan, Pak ya. Nah, jadi Oh, iya. setelah total schedule nanti dia tidak berpengaruh. Itu salah satu solusi gitu. Gitu Pak Yogi. Oke, oke. Terima kasih, Pak Irwan. Ya, Sudah cukup, Pak. ya. Terima kasih kembali. Ada lagi? Oke, kalau tidak ini yang tampil di display ini adalah CPM ya Pak. Nah, tadi kan tidak pernah kita sebut CPM atau apa. CPM itu hampir sama dengan WBS sebenarnya Pak. Web Breakdown Structure, Vertical Path Method. Sama.
bedanya WBS itu semua aktivitas dari mulai ringan sampai berat, dari mulai persiapan sampai eksekusi sampai closing semua ditulis atau semua dicantumkan. Kalau CPM hanya aktivitas yang high risk atau aktivitas yang kritikal. Nah, ini rata-rata biasanya yang minta CPM ini kawan-kawan dari HES itu. Kawan-kawan dari safety gitu ya. Kalau mau monitor suatu project, dia harus bikin ini CPM. Ya sebenarnya nggak harus HES juga sih. Project manager juga harus tahu bahwa step A tadi umpamanya lebih risk daripada step B gitu-gitulah. Harus tahu seorang project manager. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, ini namanya EVM tadi, Pak ya. Coba kita lihat. Ada kurva merah, ada kurva biru, ada kurva ungu gitu ya. Kurva hijau menjadi biru itu adalah aktual. Sorry, itu aktual betul. Terus plan-nya adalah kurva merah. Berarti kalau sebagai seorang project manager kita lihat ini aja, ini project gimana nih Pak? Project terlambat atau project tepat waktu atau project ahead schedule ini? Coba kalau kita sebagai project manager lihat ini ya. Ini jelas terlambat nih Pak ya. Ini jelas terlambat. Terus IVM fungsinya apa? Itu kan ada cost varian. Turun cost variannya. Cost varian ini maksudnya kamu itu di bulan Desember harus menghabiskan 200 juta. Kenapa kamu kok baru pakai 150 juta? Nah, IVM-nya di mana? IVM-nya 50 juta itu. Jadi gini-gini. Jadi bukan berarti kita under budget itu bagus. Belum tentu. Kita lihat kerjaan fisiknya. Ternyata kerjaan fisiknya juga turun dari planning, dari merah itu. Ya kan? Kecuali kurva hijau ini di atas kurva merah. Terus kurva ungu atau IVM-nya ini di bawah. Bagus sekali itu. Itu sangat bagus sekali. Suatu project itu. Tapi kan ya jarang project seperti itu. Oke Pak ya. Jadi kalau IVM ini ada 3 kurva. Kurva planning, kurva aktual, dan kurva budgeting. Jadi kalau budgetnya sama dengan progres aktualnya sama dengan progres planningnya dan cost variannya turun, itu kategori bagus. Ataupun progres fisiknya naik daripada planning, cost-nya turun, itu lebih bagus. Kalau project planning-nya sama dengan project aktualnya sama, terus cost variannya naik, nah itu juga kurang bagus juga. Apalagi gini, kalau lihat di display ini kan ya, itu kalau lihat display ini, pembacaannya adalah aktual secara fisiknya progres itu jauh dari plan-nya. Plan-nya katakanlah itu 50%, aktualnya cuma 40%, gitu kan. Meskipun budgetnya turun gitu ya. Secara schedule tidak bagus. Saya sengaja ngasih contoh kurva yang tidak bagus. Nah, ini BBS tadi Pak ya. BBS sama apa? Halaman selanjutnya, halaman selanjutnya. Halaman 23. Next. Nah, oke. Nah, ini work breakdown structure tadi Pak ya. Fase inisiasi diturunkan
jadi apa? Evaluasi, charter, planning, ada scope statement tadi ya, komersial, eksekusi, ada interior itu kalau bangun rumah ini contoh bangun rumah. Kontrolnya apa? Resource management, cost management, dan risk management tadi. Close out-nya apa? Audit dan segala macam. Oke, lanjut aja. Hanya sekedar tahu aja. Nanti saya ada beberapa template, tapi template sederhana ya, template Excel gitu. Coba nanti minggu next week lah ya, kita praktekkan langsung praktek cara mengisi project template seperti apa, cara mengisi script seperti apa gitu ya. Ini saya lanjut dulu. Sorry. Sebelumnya, Mbak. Oh ya, betul. Halaman 24. Ya, sip. Sebentar. Halaman 24. Oke. Ini contoh production template yang sederhana. Oke ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau sekarang itu kan lagi banyak iklan, Pak ya. Coba kalau buka YouTube gitu ya. YouTube yang beriklan gitu ya. Kadang-kadang kan ada apa itu? Muncul iklan ya. Project Management Tools gitu. Apa itu namanya? Project Management Tools yang paling 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 sering muncul itu apa itu namanya? Lupa saya. Lupa saya. Nanti ada di belakang. Itu bisa juga dipakai untuk project schedule template, terus cost template, terus apa lagi ya? Risk register bisa juga di situ. Makanya sekarang banyak dijual tools-tools atau software-software yang berkenaan dengan project management. Gitu kan ya. Jadi intinya sama aja nih. Kalau schedule itu, nah ini cara membuat project schedule template. Gitu ya. Usahakan coloring seperti ini Pak ya. Jadi secara visual itu menarik. Secara visual itu menarik. Jadi ada colornya berbeda-beda. Jadi P1 itu colornya ungu, P2 itu colornya biru. Pokoknya dibedakan lah biar menarik. Jadi biar yang baca itu, terutama user atau stakeholder itu langsung, oh ini itu kan fungsi bulan sama fungsi anu ya, phase ya itu. Oh bulan ini berarti mengerjakan hijau nih. Hijau ini phase berapa? Nah, seperti itu. Jadi intinya usahakan visualisasi dari template apapun ya, tidak hanya schedule, template cost, template progress, cross progress sama plan itu kan terjadi jadi IFM tadi ya. Buktinya kurva IFM tadi kan juga berwarna-warna juga. Seperti itulah. Oke. Selanjutnya Bu, 25. Nah, ini contoh juga budget template. Nanti saya ada template Excel-nya nanti tinggal pakai, tinggal masukin nanti muncul sendiri tuh materialnya sekian. Pokoknya kerjanya ini subtas 1 bangun pondasi, stop 2 bangun tembok, pasang genteng, interior, jendela. Seperti itu kalau kita bangun rumah ya. Materialnya unit per cost-nya berapa, labor cost-nya berapa, fixed cost-nya itu berapa, lalu miscellaneous cost itu harga yang tidak terduga. Dan itu segini Pak. Jadi ingat saya, pada waktu kita sebagai user ya, pada waktu kita mau meluncing tender itu, survei dulu harga pasar Pak. Jangan sampai kita terlalu mahal, jangan sampai kita malah kemurahan. Ya. Survei harga pasar, jangan lupa Indonesia tiap tahun mengalami inflasi. Cari berita terbaru inflasi kita berapa, antara 6 sampai 8% atau berapa itu ya. Oke, harga pasar
Anggaplah 6, 7, 8. Kalikan langsung aja 10%. Itu aja, Pak. Harga pasangnya besi ukuran ini adalah sekian. Langsung bikin di tender itu plus 10%. Kalau pajak sekian 11% plus 11%. Itu langsung. Jadi waktu-waktu open tender nanti sudah ini. Tapi kan di tender nanti kan HPS atau EE itu kan tidak di-share kan, Pak. Nah, nanti siapa yang vendor termurah atau vendor yang mendekati plus minus 5% itu kalau aturan SKK Migas PTK 007 itu seperti itu, 5% plus minus gitu. Jadi kalau kemurahan belum tentu menang, kemahalan juga belum tentu menang gitu. Jadi risk-nya antara plus minus 5% dari HPSOE tadi. Oke ya, project budget template. Terus lanjut Bu, 626. Nah ini sama ya, di CIPDIP juga sama dengan PMBOK tadi, ada 5 base. Nah, makanya tadi kan ada PMBOK, ada ISO 21500, terus saya tambahin lagi CIPDIP ini pastinya sama inisiasi. Kalau di sini kan konsep dan inisiasi, sama juga isinya project charter, project inisiasi. Yang kedua itu isinya scope and budget sama, WBS, GAMCAT sama. Cuman ini ada launch and execution gitu ya. Launch itu ya apa? Memulai gitu, memulai suatu launch itu kick off meeting itu launch juga sebenarnya. Kick off lah pokoknya. Lalu phase keempat adalah performance and control and monitoring and supervisi sama juga isinya. Terus project closeout juga sama. Ada project masih dan reporting. Oke, selanjutnya halaman 27. Ini project organization structure tadi sudah dijelaskan di ini. Ini cuman mengingat kembali project tipenya apa, simple dan kompleks. Resource tipenya apa, simple kompleks juga. Budget tipenya apa, simple dan kompleks budget. Stakeholder-nya juga simple dan kompleks budget. Stakeholder, sorry. Lanjut, 28. Ini PM standarnya tadi kan ada 4 juga. Kalau PM Box dan ISO 11500 itu kan framework ya Pak ya. Metodologinya baru pakai Prince 2 dan Agile. Prince 2 rata-rata untuk IT project gitu ya. Agile itu rata-rata bisa dipakai UMKM atau personal gitu. Nanti turunannya ada banyak, waterfall, ada segala macam. Lanjut 29. PM tools-nya banyak sekali kan tadi. Ada S-Curve, ada WBS, ada IFM, ada CPM. Tadi kan sudah kita sharing di awal juga. Oke, lanjut lagi. Wah, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan dari sini, Bapak? Ini kurang ya waktunya nanti jam berapa tadi? Jam 21. Endingnya jam berapa, Bu? Kita ending di jam 21 pas, Bapak. Di jam 9 malam. Oh, ya ini ada yang menginterupsi. Oke, berarti kurang 4 menit ya. Coba tadi saya kirim lagi file yang satunya, Bu. Bisa dibuka kan? Tunggu ya, Bapak. Ya, ya. Ini ngisi yang kurang 4 menit ini. Mohon maaf. Nggak bisa dibuka ya? Iya, Pak. Nggak bisa dibuka. Itu beberapa pertanyaan aja itu, Pak. Oh, nggak bisa ya? Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi intinya gini, Pak. Itu ada beberapa kuis sebenarnya di situ ya. Saya sengaja membuat kuis, jadi biar nanti eh, apa yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan itu apa ya, dimengerti gitu loh. Jadi langsung prakteknya di situ. Jadi nanti kalau ya nanti saya kirim lagi lah kita bahas tuh minggu depannya.
filenya. Iya, Jadi di benar, Pak. situ ada saya beberapa pertanyaan. Jadi nanti menyangkut apakah itu project atau bukan, apakah itu PM atau bukan, apakah itu masuk base mana gitu ya. Banyak sekali sebenarnya itu. Kalau bisa tampilkan tadi bagus sebenarnya. Nah, terus ini ada pertanyaan juga apa di fase apa Ganjar harus di develop gitu gitulah. Ya. Ada yang bisa jawab nggak nih? Di fase apa Ganjar harus di develop nih? Pak? Project planning, Pak. Ya, Pak Anu ya, Pak Sunarto ya. Ya, Ya, Pak. mantap. Yang kedua, di fase apakah proyek pansus harus dimunculkan kepada stakeholder? Oh. Diulangin, Pak, pertanyaannya. Di fase apakah proyek pansus harus dimunculkan kepada stakeholder? Project closing, Pak. Ya, Gus. Ada 6 pertanyaan. Biar pas jamnya. Yang ketiga, di fase apakah proyek charter harus dibuat oleh PMT? MT. Inisiasi. Project execution. Saya ulangi, di fase apakah proyek charter harus dibuat oleh PMT? Oh. Project Proyek charter. Fase Project inisiasi, bukan? Ya, fase inisiasi. Inisiasi ya. Ya. Oh iya, iya betul. Nanti gini Pak, pertanyaan-pertanyaan ini kalau Bapak mengambil sertifikasi PM Project Management itu ada semua nih Pak. Saya kasih bocoran ini. Jadi kalau perusahaan atau profesi Bapak menuntut harus punya sertifikasi Project Management, ini pertanyaan seperti ini. Cuman versi Inggris gitu aja. Versi Indonesia juga ada sih. Kalau mau ngikut di kayak di UI gitu, Puskom UI, terus di ITB itu ada juga versi Indonesia. Oke ya, kurang 1 menit ini saya serahkan ke moderator lagi lah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Irwan Hidayat atas pemaparan materinya. Mungkin dari peserta, sebelum waktu